Kita akan bahas tentang takdir atau bicara tentang sunnatullah, yaitu adalah ketetapan Allah yang pasti berlaku, pasti akan Maka takdir terhadap zaman, dari penciptaan alam semesta sampai terjadinya hari kiamat, yaumul akhir, sampai terjadinya datangnya hari kiamat, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dunia saja ada takdirnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan ukuran-ukuran takdir 500 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum semesta ini tercipta, itu Allah sudah menulis takdirnya. Sudah menciptakan ukuran-ukurannya, takdir-takdirnya sudah. Maka kalau saudara ingin membuat sebuah perusahaan, kira-kira direncanakan nggak? Di-planning nggak? Seperti itu. Nggak mungkin saudara bikin rumah dengan luas tanah sekian langsung bikin saja, jadinya kayak apa nggak tahu, nggak mungkin. Jadi intinya Allah adalah arsitek semesta alam ini. Dari semua struktur pembangunannya sampai dengan takdir makhluk-makhluknya, umurnya, semua sudah ditentukan oleh. Rumit nggak kira-kira? Sangat rumit. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya telah berlaku zaman kenabian ke atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian sebagaimana yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkat zaman itu seperti yang dia kehendaki. Ini terus, ini hadisnya panjang. Yang kemudian berlaku zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, baru zaman raja-raja yang zolim. Dalam riwayat lain, zaman Malikun Adun atau zaman kesultanan. Terus setelah zaman kesultanan, kemudian berlakulah zaman penguasa diktator. Setelah berlakunya zaman diktator, baru kemudian berlakulah zaman nubuah, yaitu sebagaimana zaman kenabian. Terus selesai. Karena apa? Mendekati hari kiamat. Jadi kiamat itu apa? Itu diterangkan di dalam kitab-kitab sebelum Quran sampai dengan Quran. Di dalam Quran ada berapa surat yang menerangkan hari kiamat? Ada berapa ayat yang menerangkan hari kiamat? Itu merujuk pada satu kejadian penghancuran alam semesta. Tapi ditakwilkan macam-macam. Jadi penghancuran semesta alam ini, kita itu sudah di penghujung transisi menuju hari-hari tersebut. Karena tanda-tandanya sangat sudah banyak terjadi. Saudara mau percaya, nggak percaya, bagi Allah nggak rugi. Ini, jadi takdir terhadap dunia saja sudah tertulis atas kehendak Allah. Nggak ada kejadian yang kecil dan yang besar, semua sudah disampaikan di dalam Quran ataupun dalam hadis. Itu diterangkan. Makanya di akhir zaman akan muncul kelompok ini, kelompok itu, kelompok anak, banyak. Ada kelompok LGBT, diterangkan ada orangnya. Ada kelompok orang yang suka korupsi, ada orangnya. Ada kelompok yang suka menteror, ada orangnya. Jadi semua sudah tertulis. Takdir itu sudah tertulis bagi Allah. Hanya saja manusia diuji dalam menghadapi takdir-takdir tersebut. Ujiannya apa? Ujiannya adalah kita dalam menghadapinya. Kita, amal perbuatan kita, sikap kita, itu menjadi sebab-sebab kita menempati takdir-takdir tersebut. Jadi amal perbuatan kita menjadi sebab-sebab kita menempati peran-peran yang telah Allah tuliskan tadi, yang telah Allah takdirkan tadi. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, itu ada pengikutnya. Kalau saudara amal perbuatannya lebih condong pada dunia, saudara akan jadi pengikut salah satu dari mereka.